Hari ini kita masuk ke dalam modul yang kelima. Ini merupakan lanjutan dari kitab 1-2 Samuel. Secara khususnya kita masuk ke dalam bagian kedua. Jadi kita telah melihat di bagian yang pertama tentang eh, sejarah Nabi Samuel, kemudian Saul, kita udah bahas mengenai hal tersebut, bagaimana pada akhirnya Saul itu berakhir dengan tragis keluarganya. Dan pada bagian kedua ini kita lebih fokus kepada Daud. Jadi yang pertama itu kita dalam pertemuan yang terakhir kita telah lihat bahwa um, Daud juga diurapi menjadi raja seperti apa prosesnya. Dan pada bagian yang kedua ini tentang kitab 1-2 Samuel, kita akan fokus sebenarnya lebih kepada dua hal. Nanti kita lihat waktunya. Tadi yang pertama mengenai pelarian Daud dan yang kedua itu tentang pemberontakan Absalom. Pemberontakan Absalom. Ah, Alkitab mencatat dengan rinci tentang pelarian Daud. Ya, pelarian Daud. Kalau kita lihat ini mencakup pasal yang cukup banyak di 1 Samuel pasal 19 sampai 31. Pelariannya itu dimulai sekitar tahun 2020 sebelum Masehi. Ini tidak lama setelah Daud menang mengalahkan Goliat. Dan kehidupan pelarian Daud ini berlangsung cukup lama, 10 tahun. 10 tahun. Jadi dari 1020 sampai 1010 sebelum Masehi. Itu tahun 1010 itu menjadi tanda apa? Itu adalah Daud menjadi raja di Hebron. Ini banyak kesusahan yang dialami, tetapi di dalam masa-masa yang seperti ini Daud banyak menulis kitab Mazmur, gitu ya. Banyak menulis Mazmur ya. Nah, kitab Mazmur itu kan dikumpulkan. Jadi tempat Daud melarikan diri itu ada 16 lokasi. 16 lokasi. Rama, Gibea, Nob, Gad, Gua Adulam, Mispa di Moab, Hutan Keret Kehila, Padang Gurun Zif, Padang Gurun Maon, Padang Gurun Engedi, Padang Gurun Paran, Karmel, Padang Gurun Zif, Gad, dan Siklag. Beberapa tempat itu ada di luar Israel. Nah, coba saya ingin tunjukkan ini ya, petanya. Ya, petanya. Jadi kita mempelajarinya dengan alat bantu. Buku referensi yang saya referensikan adalah buku seri ketiga Sejarah Penebusan dengan tema Pelita Perjanjian yang tak terpadamkan. Nanti ketika masih ingat waktu itu kita bahas mengenai zaman hakim-hakim. Nah, di sini ada zaman hakim-hakim. Kemudian mengenai Rut. Nah, di dalam buku ini juga ada mengenai Rut. Kemudian mengenai Samuel. Jadi ini Samuel eh, tentang Saul dan tentang Daud, secara khususnya pelarian Daud itu dibahas semua di dalam buku ini. Jadi kita menggunakan buku yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park. Ya, Pendeta Abraham Park. Buku Sejarah Penebusan seri yang ketiga dengan tema Pelita Perjanjian yang tak terpadamkan. Akan baik kalau misalnya saudara-saudari bisa memiliki buku ini. Ya, buku ini juga telah diseminarkan. Saya sudah seminarkan juga buku ini di banyak STT dan lembaga-lembaga gereja atau seminar secara umum untuk hamba-hamba Tuhan. Baik, em, yang saya ingin tunjukkan adalah ini. Jadi ini adalah di dalam di balik cover buku seri yang ketiga itu, Pendeta Abraham Park juga menyusun rute pelarian Daud. Nah, jadi dia pergi kemana saja. Yang tadi saya sebutkan, ini dari Rama, kemudian ke Gibea, dan Nob, Gad, ini daerah Filistin, Gua Adulam. Setelah dari Gua Adulam, dia pergi kemana? Dia pergi ke Mispa. Ini, ya. Ya dari sini, Gua Adulam, dia pergi ke Mispa di wilayah Moab. Di wilayah Moab. Kemudian dia kembali lagi ke hutan Keret. Dari hutan Keret dia ke Kehila. Dari sini dia ke Padan Gurun Zif, Padan Gurun Maon,
Padang Maun, kemudian ke En-Gedi. Dari En-Gedi ini ada suatu kabar yang dia dengar, sehingga dia melarikan diri sangat jauh ke Padan Gurun Paran, paling bawah ini. Setelah itu dia kembali ke Karmel. Karmel. Setelah itu dia pergi ke Padang Gurun Zif, tepat yang waktu itu. Padang Gurun ke Zif. Dari Zif dia pergi ke Gad. Dari Gad dia pergi ke Ziklag, dan pada akhirnya dia ke Hebron. Ya, ini Hebron. Ini sangat cukup jelas sebenarnya kalau kita lihat petanya gitu ya, petanya. Ini sangat-sangat membantu kita dalam memahami pelarian Daud yang terus di dalam Samuel pasal 1 Samuel pasal 19 sampai 31. Baik, kita kembali. Tempat-tempat Daud berlindung ini menggambarkan bagaimana perlindungan Tuhan bagi bukan hanya bagi Daud tetapi pada akhirnya bagi orang yang percaya, ya. Nah, mari kita lihat mengenai kehidupan pelarian Daud. Pendeta Abraham Park, penulis buku seri sejarah penebusan, membaginya dalam 3 tahap. Ya. 3 tahap. Yang pertama itu tahap perjalanan dari Rama sampai ke hutan Keret. Ini diwakili dengan warna biru gitu ya. Dari Rama ini terus sampai dia balik ke hutan Keret ini, yang ketujuh. Ya, hutan Keret. Yang berikutnya itu dari Kehila terus ya sampai ke Zif, Padan Gurun Zif. Ini yang kedua, yang merah ini. Yang ketiga yang warna ungu itu dari Zif ke Gad, Ziklag, kemudian kembali lagi ke Hebron. Ya, 3 ini. Nah, kita lihat satu persatu mengenai hal ini. Tahap pertama itu diperkirakan terjadi 3 tahun lamanya. Itu dari 1 Samuel 19 ayat 18 sampai pasal 22 ayat 23. Ini terjadi tahun 1020 sebelum Masehi sampai 1018 sebelum Masehi. Ini pengejaran Saul ini sangat-sangat ganas. Sangat-sangat ganas. Terlihatnya bagaimana? Sampai-sampai Daud itu melarikan diri ke luar negeri. Nah, ini keluar Israel, ya, keluar Israel ke Filistin maupun ke tanah Moab. Dan masa ini juga terjadi hal-hal yang sangat-sangat mengenaskan, yaitu pembunuhan massal yang dilakukan oleh Saul terhadap 85 imam di Nob. 85 imam di Nob. Ini luar biasa. Kita bisa bayangkan kalau misalnya ada pemimpin yang sangat-sangat kejam sampai-sampai bunuh pendeta-pendeta gitu. Wah, itu kan luar biasa ya. Nah, di dalam masa ini juga ada sekitar 400 orang yang berkumpul kepada Daud. Ya, jadi Daud ada dimulai dengan satu tempat tersebut. Daud tidak sendirian, melainkan Daud itu pergi dengan ramai-ramai, dengan rombongan, ya, sekelompok banyak orang. Ada dari antara 300 orang ini juga muncul kisah-kisah kepahlawanan dari 30 orang pahlawan, ya, 30 orang pahlawan Daud dan 3 pahlawan, ya, 3 pahlawan. Ini orang-orang yang setia bersama-sama dengan Daud uh, ya di masa-masa krisis gitu ya. Kita lihat yang pertama, tempat yang pertama adalah Rama. Rama. Kita lihat petanya itu di sini, Rama. Jadi Daud sebenarnya waktu itu ada di Gibea, tetapi dia pergi ke Rama, gitu ya. Dari Gibea, jadi Daud itu ada di Gibea. Kenapa? Karena Daud itu dia menikah dengan Mikal, anak perempuan dari Saul. Tetapi yang terjadi adalah Saul ingin menyuruh pasukan untuk menangkap Daud di rumahnya di Gibea. Mikal membantu Daud melarikan diri, dan Daud tempat pertama dia melarikan diri adalah Rama. Pertanyaannya kenapa Rama? Gitu ya. Kenapa dari semua tempat dia pergi ke Rama? Kenapa dia nggak pulang kampung aja di Bethlehem di bawah sini? Kenapa dia pergi ke Rama?
Nah, kita lihat Rama, kalau kita lihat Rama memiliki arti tempat tinggi. Ya, Rama berarti tempat tinggi. Ini menggambarkan Allah yang tinggal di tempat yang paling tinggi. Dialah tempat pelarian bagi kita, gitu ya. Kenapa Daud pergi ke Rama? Karena di situ Nabi Samuel berada. Nah, jadi ketika ada krisis, Daud dia mencari orang Tuhan. Ini kita bisa langsung lihat makna teologisnya ya. Bahwa apa? Ketika lagi dalam krisis, benar-benar kita harus mencari orang Tuhan. Mencari orang Tuhan, eh, ya kita mencari Tuhan. Kalau zaman dulu mencari orang Tuhan gitu ya. Daud tinggal dengan Samuel di Nayot. Ya, Nayot ini tidak jauh dari Rama kalau kita lihat. Dan di zaman Samuel, Nayot itu merupakan sekolah nabi. Kayak STT di zaman dulu gitu ya. Sekolah nabi. Ketika Saul dengar Daud ada di Nayot, maka dia utus pasukan untuk membunuh Daud. 1 Samuel 19 kita bisa lihat di situ. 3 kali pasukan dikirim, tetapi semuanya itu kepenuhan, mereka bernubuat. Tetapi berbeda dengan para nabi bernubuat, nubuat dari pasukan Saul ini lebih kepada meracau atau berbicara sesuatu yang tidak jelas. Ya, sesuatu yang tidak jelas sampai-sampai mereka itu tidak sadar apa yang terjadi kepada mereka. Hal ini pun terjadi kepada Saul. Saul. Karena ketika Saul melihat ini kok 3 pasukan yang dikirim semuanya berakhir sama. Dia pergi ke sana, dia kepenuhan seperti Nabi, tetapi dia menanggalkan pakaiannya, telanjang seharian, semalam-malaman. Nah, Daud gunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Ya, Saul menanggalkan pakaian. Ini menunjukkan apa? Pada akhirnya di kemudian hari ia akan dilepaskan dari tahtanya, akan dicopot. Ya, tahta itu akan dicopot dari dia. Jadi di sini Saul tidak menyadari bahwa dia tidak menyadari suatu suatu fakta. Dia tidak bisa menghentikan kehendak Allah, ya, kehendak Allah. Hal membunuh Daud itu bukan kehendak Allah, gitu ya. Tapi ya gitulah. Saul tidak menyerah. Dia tetap stick kepada rencananya ingin membunuh Daud. Dari situ, ya dari Rama, Daud melarikan diri ke Gibea. Dia kembali lagi ke Gibea. Nah, ngapain dia kembali lagi ke situ? Kita lihat. Gibea ini kota dari suku Benyamin. Ini kampung halaman Saul. Kampung halaman Saul. Kenapa dia pergi ke situ? Kenapa dia pergi ke situ? Kita akan lihat bersama-sama gitu ya, alasannya. Kenapa Daud pergi ke Rama? Karena ada siapa di situ? Nabi Samuel. Ya, dia minta petunjuk dari Samuel. Arti Rama atau Rama itu adalah tempat tinggi. Arti Gibea adalah bukit atau gunung kecil. Daud dia pergi ke ke Gibea adalah untuk bertemu dengan Yonatan. Yonatan. Arti nama Yonatan, Tuhanlah yang telah berikan. Dia ingin mencari Gibea, mencari Yonatan di Gibea. Kenapa? Kenapa dia ingin 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 uh, bertemu dengan Yonatan? Ya, karena ini Daud ingin memastikan ya tentang intensi atau maksud tujuan dari Saul, dan Daud ingin supaya Yonatan memastikan hal itu. Apakah uh, ayah Yonatan ini benar-benar ingin ingin membunuh dia atau memang cuma Daud salah paham saja, gitu ya? Kenapa? Karena jika Daud melarikan diri dan ternyata Saul tidak ingin membunuh dia, nah ini kan dia dinilai sebagai hamba yang tidak setia, gitu ya, hamba yang tidak setia. Pada akhirnya
Yonatan dan Daud di waktu itu membuat janji di 1 Samuel 20 kita bisa baca bahwa Yonatan dan Daud itu membuat perjanjian bahwa mereka akan saling melindungi satu sama yang lain, bahkan melindungi keturunan mereka di masa depan, ya, melindungi keturunan mereka. Dan kita bisa lihat pada akhirnya di 1 Samuel pasal 20 juga mencatat ada suatu apa ya? Biasa kalau ada bulan baru, ya, bulan baru di eh, hari-hari pertama di dalam bulan yang baru itu ada festival dan semua orang itu bersama-sama dan raja, khususnya pasukan-pasukan itu, kepala-kepala pasukan itu duduk makan sama-sama satu meja. Tapi sudah 2 hari Daud itu kursinya kosong. Saul Saul bilang, ini kenapa ini Daud ini nggak ada gitu ya. Yonatan membela, mewakili Daud, tetapi Yonatan aja nyaris ditombak oleh Saul gitu ya. Maka Yonatan menyadari bahwa apa? Oh, ternyata memang papanya berniat untuk membunuh, ya, papanya berniat untuk membunuh Daud. Nah, jadi bagaimana caranya dia memberitahukan Daud tentang maksud, ya, maksud dari Saul ini itu lewat lewat panah, ya, lewat panah, lewat panah. Nah, kalau kita lihat di kemudian hari, ketika ketika em, ketika apa Yonatan mati dalam perang Gilboa, Daud itu menyanyikan nyanyian ratapan yang disebut sebagai nyanyian busur. Ini untuk mengingat apa ini ya, busur panah itu, gitu ya. Itu merupakan suatu janji bagaimana Daud dan Yonatan akan saling melindungi, saling menjaga, bahkan menjaga keturunan mereka yang di masa depan. Ya. Dan Daud lakukan itu. Daud menjaga Mephiboset, anak Yonatan. Ya. Baik, setelah mengetahui maksud dan tujuan Saul yang sebenarnya, maka dari Gibea Daud pergi ke Nob. Daud pergi ke Nob. Kenapa dia pergi ke Nob? Jadi kita perlu tahu bahwa setiap tempat ini memiliki tujuan kenapa dia pergi ke situ. Dan kita perlu tahu bahwa Daud pergi kemana-mana dia selalu minta petunjuk dari Tuhan. Meminta petunjuk dari Tuhan. Nah, Nob, kita bisa lihat ini, ya, ini arah laut mati, gitu ya, arah laut mati. Ini. Ya, kalau kita lihat di bagian atas itu ada Sungai Galilea, tetapi ini di bagian bawah ini Sungai Yordan, kemudian bagian bawah ini area bawah ini lebih dekat kepada laut mati ya. Nah, jadi kenapa Nob? 1 Samuel pasal 21. 1 Samuel pasal 21. Nob dikenal sebagai kota imam. Ini, kota imam. Nob juga berarti tempat tinggi atau bukit pengorbanan. Itu arti Nob. Nah, eh, Nob di situ ada imam yang bisa dimintakan untuk memberikan korban persembahan bagi Allah. Sehingga Daud pergi ke sana dengan tujuan hendak menanyakan kepada Allah masa depan dia. Tentang masa depan dia. 1 Samuel pasal 22 ayat 10 dan ayat 15. Waktu itu kalau kita kembali di 1 Samuel pasal 21, di Nob ada kepala imamnya. Dan kepala imamnya bernama Ahimelek. Imam Ahimelek. Imam Ahimelek ini ketika melihat Daud, dia sangat kaget. Kenapa? Karena kok dia datang sendirian? Ya, kenapa dia datang sendirian tanpa pendamping siapapun gitu ya? Dan dia tahu Daud itu adalah menantu raja. Dia adalah sosok yang sangat terkenal, pahlawan Israel. Jadi Ahimelek jadi khawatir, gelisah, oh, adakah sesuatu yang telah terjadi? Tapi di sini Daud
menyembunyikan fakta bahwa dia sedang melarikan diri. Dia berbohong bahwa apa? Ada raja berikan tugas rahasia, tugas rahasia. Ini egoisnya Daud. Ya, dia berbohong. Dia berbohong. Kenapa? Karena kenapa Daud berbohong? Karena jika dia beritahukan, maka Ahimelek tidak akan bantu dia. Ya, tidak akan membantu dia. Pada akhirnya Ahimelek ini dia tidak tahu gitu ya. Daud sementara melarikan diri, Ahimelek memberikan roti dan pedang Goliat. Karena apa? Daud yang minta. Daud ini menantu raja, menantu minta roti dia kasih, kemudian minta pedang Goliat dia berikan juga. Naasnya adalah waktu itu ada seorang bernama Doeg, dia pengawas gembala-gembala Saul. Dia ada di Nob. Dia ada di Nob. Pada akhirnya Doeg laporin ke Saul. Oh, raja lagi cari-cari Daud. Daud itu pergi ke Nob. Saya lihat Ahimelek membantu dia. Nah, karena perkataan, eh, karena laporan dari Doeg ini, Ahimelek dan para imam dituduh berkhianat atas raja karena melindungi Daud, karena tidak melaporkan Daud, maka kota Nob dibantai dengan pedang. Laki-laki atau perempuan, anak-anak, ya, semua itu dibinasakan. Binatang-binatang juga semua dibunuh. Kalau kita lihat itu terjadi di 1 Samuel 22 ayat 18 sampai 19. Ini diceritakan oleh Abiatar. Nanti kita akan lihat tentang Abiatar. Ini cerita tentang Nob. Ini akan tersambung di uh, Gua Adulam. Di hutan Keret. Maaf, di hutan Keret. Nanti kita akan lihat di situ. Tapi um, kita bisa lihat di bagian Nob ini bahwa Saul dia begitu tenggelam dalam kebencian, dalam amarah, sampai-sampai dia tidak melihat lagi, tidak bisa membedakan. Bahkan imam-imam Allah dibunuh oleh dia. Wow, ya luar biasa. Tetapi pada dasarnya itu merupakan kesalahan siapa? Daud yang berbohong. Ya. Kebohongan Daud, perkataan bohong, mengakibatkan penumpahan darah terjadi dari orang-orang yang tidak bersalah. Nah, dari Nob ini, jadi tadi dari Gibea, Daud mau ditangkap, dia melarikan diri ke Rama. Dari Rama, dia ketemu Samuel, dia pergi ke Gibea lagi, kembali ke Gibea, memastikan ke dengan Yonatan. Kemudian dari sini dia pergi ke Nob, meminta petunjuk dari Tuhan. Dari Nob dia pergi sangat jauh, pergi ke Gad. Ini ke Gad. Gad ini wilayah orang Filistin. 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15 mencatat mengenai hal ini. Apa yang terjadi di sana? Gad salah satu dari 5 kota orang Filistin. Itu Gad. Oke, Gad. Ingat Goliat? Goliat ini berasal dari Gad. Gad artinya tempat pemerasan anggur. Tempat pemerasan anggur. Dia sangat takut jadi Daud sangat takut kepada Saul sampai-sampai dia melarikan diri ke Filistin, ke kota Gad. Dia berpikir bahwa apa? Saul pasti tidak akan kejar. Tapi ketika dia pergi ke sana, pegawai-pegawai Raja Akis, ini Raja Kota Gad, orang Filistin ini, mengenali, loh ini kan kita kenalin orang ini. Ini kan meskipun dia udah ada jenggot apa semuanya, ini gerak-geriknya kita kenal nih. Dulu dia pernah maju perang dan mengalahkan pahlawan kita yang bernama Goliat. Akhirnya ditangkap dan dilaporkan ke Raja Akis. Waktu itu, waktu itu Daud sangat-sangat takut dan apa? Dia berpura-pura gila. Dia berpura-pura gila.
Apa yang dilakukan? Dia menggores-gores pintu gerbang dan biarkan air liurnya itu jatuh ke jalan. Seperti orang gila gitu. Daud menulis kisah ini di Mazmur 56. Mazmur 56. Gitu. Ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Di Mazmur Mazmur 56 ini Daud mencatat bagaimana dia meratap di tanah orang asing, jauh dari bait suci, ya. Makanya kalau kita lihat Daud meskipun meskipun dalam bahaya seperti itu dia tetap bersandar kepada Tuhan saja. Tapi akhirnya dia diselamatkan, gitu ya. Dari Gad dia lolos dari Raja Akis, dia kembali ke wilayah Israel. Dia pergi ke Gua Adulam. Gua Adulam. Nah, di Gua Adulam, apa yang terjadi di Gua Adulam? Uh, Adulam artinya tempat pelarian atau tempat persembunyian, tempat persembunyian. Ini Adulam ini salah satu wilayah, ini masuk dalam wilayah Yehuda, wilayah Yehuda. Ini wilayah suku Yehuda. Pada waktu itu apa yang dicatat di 1 Samuel 22 ayat 1 dikatakan bahwa keluarganya menemui dia. Semua keluarganya menemui dia. Kenapa demikian? Di zaman dulu, kalau ada anggota keluarga yang dikejar-kejar oleh penguasa, maka hal yang lumrah untuk penguasa itu menghukum mati keluarga dia. Wah ini. Jadi sangat keluarga ini pun akhirnya mereka mendatangi Daud, ya Daud. Pada waktu itu juga kalau kita lihat sekitar 400 orang berhimpun kepada Daud. Ini ayat yang kedua, 1 Samuel 22 ayat 2. 400 orang. Siapa mereka? Orang yang sementara kesukaran, yang dikejar-kejar hutang, nah ini. Orang yang sakit hati. Ini kumpul semuanya nih. Kita bisa ingat ketika Yesus Kristus datang. Siapa saja yang mengikuti Yesus? Gitu ya. Pemungut cukai. Ini kan orang-orang yang dikucilkan. Orang-orang yang berdosa, orang yang sakit, orang yang lemah, gitu ya. Semua ya, semua kalau kita lihat kehidupan Daud itu menggambarkan bagaimana kehidupan Yesus. Jadi Daud lama lama kelamaan atau lambat laun dia mulai em, apa ya dilatih untuk menjadi seorang pemimpin, pemimpin. Oke, dari situ dari Gua Adulam dia melarikan diri ke sini. Ini sangat jauh, yang biru ini. Ke tempat yang keenam, Mispa di Moab. Mispa di Moab. Ini pun di luar wilayah Israel. Apa yang terjadi di sana? Kenapa dia harus pergi ke wilayah Moab? Kenapa? Kita lihat. Jadi Mispa berarti menara jaga. Menara jaga. Gitu ya, menara jaga. Kenapa Daud melarikan diri ke Moab? Kita perlu ingat waktu itu 1 Samuel 22. Coba lihat ya. 1 Samuel 22. 1 Samuel 22. Ayat yang ketiga dikatakan begini. Ayat 3 dan 4 kita akan lihat. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Lalu diantarkannya lah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Nah, kalau kita lihat, kenapa? Kenapa?
Daud mengantarkan keluarganya ke Raja Moab. Dan Raja Moab juga bersedia untuk menampung keluarga Daud. Gitu ya. Mengapa demikian? Kok mau gitu? Itu karena ada satu alasan. Karena nenek moyang Daud, Rut. Jadi papanya Daud kan Isai. Nah, neneknya Isai itu namanya Rut. Dan Rut itu adalah orang Moab. Di sini kita bisa melihat bahwa pernikahan dari Rut dan Boas semua terjadi dalam pemeliharaan Tuhan. Bahwa apa? Di kemudian hari terjadi sesuatu di dalam garis keturunan Yehuda ini, maka akan ada perlindungan yang disediakan oleh Allah lewat bangsa Moab. Dan ini terjadi di zamannya Daud. Daud mempercayakan orang tuanya kepada Raja Moab untuk sementara waktu. Nah, ini luar biasa, ya. Nah, jadi semua, kalau kita lihat, percayalah bahwa semua di dalam kehidupan kita, Allah yang tahu masa depan. Dan dia juga yang mengatur segala sesuatu, menyediakan segala sesuatu, sehingga pada waktunya, ketika waktu kita memerlukan, Tuhan akan memberikan kepada kita segala hal yang kita perlukan. Jadi bukannya kita minta terus, oh kamu perlu ya, ayo udah aku berikan. Nggak seperti itu. Tetapi Allah sudah mempersiapkan segala sesuatu, sehingga ketika waktunya kita perlu, sudah ada. Gitu ya. Makanya waktu kita dan waktu Tuhan itu harus bertemu. Harus bertemu. Kronos itu adalah waktu manusia. Kairos adalah waktunya Tuhan. Ini harus bertemu. Ya, bertemu. Ketika ini bertemu, ini menjadi aion. Nah, ini aion gitu ya. Oke. Jadi kita bisa lihat dari Mispa di Moab, um, Daud itu dia pergi ke Masada. Jadi setelah taruh orang tuanya di Mispa, dia pergi ke Masada. Masada itu ada di sini. Nah, ini dia. Tetapi kalau kita lihat, em, ya, kalau kita lihat Allah memberitahukan lewat Nabi, jangan tinggal di situ, ya, jangan tinggal di situ. Kembalilah ke wilayah Israel. Pada akhirnya dia kembali kemana? Kembali ke hutan Keret, wilayah Yehuda, hutan Keret. Nah, apa yang terjadi di hutan Keret? Kalau kita lihat, Keret artinya tebal, ya, tebal. Sehingga hutan Keret itu artinya hutan yang tebal, hutan yang tebal, ya, hutan yang tebal. Setelah dapat petunjuk dari Nabi Gad, dia kembali. Nah, waktu itu ketika ketika Daud pergi ke Mispa, dia kembali ke Masada, disuruh balik, akhirnya dia pergi sampai ke hutan Keret. Dalam masa itu terjadi peristiwa pembunuhan di kota Nob yang tadi. Ya, yang kita bahas di bagian Nob itu, tempat yang ketiga, pelarian yang ketiga. Nah, di sinilah. Nah, jadi Saul em, membawa apa setelah eh, Doeg datang dan laporin kepada Saul, oh ternyata Ahimelek bantu Daud. Saul waktu itu dia marah dan dia bilang kepada Ahimelek, kamu membantu Daud itu ya, membantu pemberontak, kamu juga pengkhianat. Ahimelek bilang apa? Saya tidak tahu apa-apa. Daud katakan bahwa ada tugas rahasia. Tetapi Saul tidak mau dengar penjelasan. Dia suruh hamba-hambanya, panglima-panglimanya untuk bunuh Ahimelek dan juga imam-imam. Semua penduduk di kota Nob. Nggak ada yang berani. Siapa yang mau berani bunuh pendeta? Gitu ya, imam-imam. Nggak ada yang berani.
Tetapi Doeg, karena dia bukan orang Israel, dia orang Edom, ya dia orang Edom, dia nggak peduli, dibunuh semuanya. Wah, hanya satu yang lolos. Siapa? Satu anak Ahimelek yang lolos yang bernama Abiatar. Abiatar inilah pada akhirnya dia dikenal. Dia dikenal sebagai imam yang menyertai Daud di sepanjang pelariannya. Ya, sepanjang pelariannya. Nah, jadi kita bisa lihat di 1 Samuel 22 ayat 20 sampai 23, Daud mengatakan kepada Abiatar, ya udah kamu tinggal bersama dengan saya. Ya. Nah, Daud mencatat Mazmur eh, Mazmur 52 tentang hal ini. Ya, tentang pembantaian ini. Ya, Mazmur 52. Oke. Nah, baik. Kita masih ada, ini kita masih sampai yang ketujuh. Yang ketujuh, saya pikir nanti kita akan lanjutkan dalam kesempatan berikutnya karena ini sayang kalau kita lanjutkan dan potong gitu ya. Baik, jadi kita hari ini eh, mengenai pelarian Daud, mengenai kitab Samuel ini, 1 Samuel, kita berhenti di sini dulu. Nanti kita akan lanjut eh, di minggu depan. Jumat depan em, sebisanya kita mulai lebih awal gitu ya, mungkin sekitar 10.45 ya, 10.45. Oke, baik, kita akan selesai sampai di sini. Oke, ada yang mau disampaikan? Tidak ada Pak, mungkin minggu Ya, depan aja biar apa temannya juga siap kalian baik, dibahas. Saya sebenarnya baik. mau tanya ini loh Ya, Pak soal persahabatan tentang persahabatan Daud dengan Yonatan yang itu yang masa kini tuh seringkali saya jumpai itu apa namanya disalahartikan. Jadi kedekatannya itu dipakai untuk kaum LGBT untuk oh, saya sebenarnya mau tanya banyak soal itu, tapi mungkin minggu depan ketika teman-teman juga ada lebih banyak orang juga apa. oke, baik, baik, baik. Itu satu pertanyaan yang bagus. Saya juga baru dengar mengenai hal ini. Nanti minggu depan kita bahas mengenai hal itu ya, pertanyaan itu. Baik, terima kasih uh, Mbak Aprilia dan Bang Effendi. Kita tutup dengan doa Bapak kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, dialah kelak di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kalau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Makasih ya Pak ya. Terima Tuhan kasih. memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu Jumat depan.